Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar sehingga memungkinkan kita boleh ada sebagaimana adanya kita di hari Minggu 12 Juli 2020. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan terus menjadi bagian nyata di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu mari kita mau memuliakan Tuhan, menaikkan pujian hormat hanya baginya. Kita mau memuliakan Tuhan dari NKI 157. Haleluya, pujilah. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, teman. Haleluya, puji Tuhan. Kasihnya besar. Hai ucap sekarang. Hai ucap sekarang dengan bernyanyian. Terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, teman. Haleluya, puji Tuhan. Kasihnya besar. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami menaikkan pujian hormat hanya kepadamu Bapa, karena kasih setiamu yang besar, anugerahmu yang besar yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Bahkan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kekasih karena pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib bagi kami semua. Karena itu pagi hari ini kami selaku jemaat Tuhan, selaku umat-Mu, rindu untuk bersekutu dengan-Mu sekalipun melalui media online. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja di dalam hati setiap kami yang percaya kepadamu. Karena itu ibadah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti, biarlah jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, walaupun ada tantangan, ada pergumulan di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tetap menjadi satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Karena itu mari kita tetap percaya kepada Dia. Karena kasih setianya yang besar tidak pergi dari kehidupan kita. Mari kita mau selalu bersyukur sebab cintanya kepada kita, kasih karunia-Nya tetap tersedia bagi kita yang percaya dan mengasihinya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Mari puji namanya saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau
kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, mari rayakan dan nyanyi. Mari kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Tuhan berjanji untuk menyatakan rancangan damai sejahteranya bagi kita semua. Namun waktu Tuhan seringkali tidak sama dengan waktu kita. Tapi satu hal yang pasti saudara, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Mari saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau dilawat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rolly Igir, Master Teologi. Namun mari kita sebelumnya sama-sama nyatakan dengan iman bahwa bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kita percaya bahwa itu semua untuk kebaikan kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang terbaik bagi setiap kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Rolly Igir, Master Teologi. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau ada di tempat ini, Engkau bersama-sama dengan kami, dan kami yakin serta dengan sungguh hati menyadari bahwa firman-Mu begitu penting dalam hidup kami sebagai dasar, sebagai fondasi. Tuhan tolong waktu saat ini agar supaya kami boleh sama-sama belajar, sama-sama merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita sama-sama langsung membuka dalam Galatia pasal yang pertama. Galatia pasal yang pertama, atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat
yang ke-9. Ya, kita baca sampai ayat yang ke-9. Pasal 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara-saudara, hal yang paling utama di dalam Alkitab adalah bagaimana kita menemukan prinsip firman Allah secara utuh berdasarkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita yang sudah kita pelajari di dalam Alkitab. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa Alkitab dapat ditafsirkan sedemikian rupa atau berita-berita yang kita dengar dari siapapun itu dapat ditafsirkan oleh orang entah berdasarkan latar belakang budayanya, latar belakang agamanya, latar belakang konsep berpikirnya itu mempengaruhi akan Alkitab atau interpretasi terhadap Alkitab. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh latar belakang kita. Oleh sebab itu ada beberapa hal bagaimana Rasul Paulus ini menegur, mengkritik akan keadaan jemaat Galatia, orang Kristen di Galatia yang sama sekali telah mengalami blunder yang luar biasa terkait dengan ajaran. Jadi ajaran itu penting. Jikalau kita menolak prinsip-prinsip bahwa ajaran yang benar-benar sesuai dengan Alkitab yang kita laksanakan, itu benar-benar kita melakukan kehendak Allah. Nah, paling tidak ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini terkait bagaimana kita merenungkan sama-sama mengenai beberapa hal yang Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat Galatia. Yang pertama, bahwa ia menegur jemaat Galatia oleh karena telah terpengaruh dengan ajaran yang lain. Jemaat Galatia telah melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat keliru, yang sangat membuat konsep berpikir mereka itu menjadi keliru bagaimana menjalankan kekristenan. Ya. Ini yang menjadi sesuatu di mana Rasul Paulus gerah dengan apa yang mereka alami. Mereka mempercayai suatu berita yang mereka percaya itu adalah berita tentang Injil, yang sebenarnya itu bukan Injil. Mereka percaya bahwa mereka telah menerima apa yang disebut dengan Injil, padahal bukan Injil. Nah, sama dengan pada saat ini kita bisa saja menerima sesuatu yang kita pikir itu ajaran Kristen, padahal bukan ajaran Kristen. Kita percaya ini diambil dalam Alkitab, tapi setelah ditelusuri tafsiran kita yang keliru. Itu sebabnya saudara-saudara, beragam macam ajaran yang bisa mengatasnamakan ajaran Kristen, padahal bukan ajaran Kristen. Dan ini sudah terjadi pada zaman dahulu kala pun, zaman rasul-rasul. Sudah begitu banyak pengalaman bagaimana, salah satu contoh adalah orang Galatia. Orang Kristen di Galatia, mereka mengalami pemahaman yang salah tentang Injil. Nah, Injil yang mereka pahami ini berdasarkan pengaruh, sehingga mereka berpikir bahwa Injil berarti kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan, plus kita juga mempercayai diselamatkan berdasarkan hukum daripada Taurat itu. Kekacauan terjadi di situ. Ya.
Apa sebenarnya arti daripada Injil? Injil berbicara mengenai suatu kebenaran yang didasari dengan perjanjian baru. Dan inti daripada Injil adalah karya Kristus di atas kayu salib. Di luar dari hal ini, kita tidak sedang memberitakan Injil. Bahkan pada saat kita memberitakan hal moral yang baik sekalipun, tapi tujuannya untuk diselamatkan, kita tidak sedang berbicara tentang Injil. Bahkan saudara berusaha untuk bagaimana kelihatan baik di hadapan orang. Orang melihat saudara begitu baik, moral, karakter, teladan begitu baik. Tapi saudara lakukan itu untuk apa? Supaya saudara boleh berkenan, selamat di hadapan Allah. Itu bukan berita Injil. Injil berbicara bagaimana Allah menyelamatkan saudara, Allah menyelamatkan kita, itu berdasarkan anugerahnya, melalui iman dalam Kristus, dan akan menghasilkan buah-buah moral. Itu maksudnya daripada Injil. Tetapi orang Galatia lain pikirannya pada saat itu. Mereka dipengaruhi dengan konsep-konsep lain. Mereka percaya kepada Kristus, tapi mereka berusaha melakukan Taurat untuk dibenarkan di hadapan Allah. Ya. Berapa banyak daripada orang Kristen yang lelah berbuat baik, tujuannya supaya selamat. Ya. Berusaha untuk melakukan apapun, tujuan cuma selamat. Saudara, ini tidak berarti kita membuang moral. Ini tidak berarti kita membuang kelakuan baik. Ini tidak berarti kita membuang hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Itu adalah buah, bukan dasar keselamatan. Nah, Rasul Paulus mengkritik mereka karena mereka telah memiliki pemahaman konsep yang salah, menegur mereka. Teguran itu penting Bapak Ibu. Kalau kita melihat sesuatu yang sudah salah, lalu kita diam, lalu kita berpikir bahwa tidak apa-apa, toh dia sendiri yang akan cari tahu kebenaran. Tidak bisa seperti itu. Bagaimana mimbar-mimbar, bagaimana dalam keluarga kita terus memberitakan apa yang benar, apa yang kuat. Saat ini doktrin sedang dibuang Bapak Ibu. Orang tidak terlalu peduli lagi dengan doktrin. Yang penting bagaimana baik, bagaimana kuat, bagaimana sehat, bagaimana sembuh. Saya kira itu hal-hal yang baik di dalam kekristenan. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika sifat doktrinal atau fondasi itu kita buang, maka kita tidak akan menjadi lagi pribadi yang menjalani kekristenan dengan benar. Karena di dalam kekristenan itu fondasinya adalah doktrin. Sedangkan bangunan rumah itu yang disebut dengan moralitas. Bagaimana kita berbuat baik. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan itu dasarnya salah, dasarnya universalisme, dasarnya pluralisme, dasarnya ateisme. Apa gunanya kita berbuat baik? Yang memang itu akan berpengaruh secara horizontal di dunia ini. Tapi terkait dengan Allah, itu sangat menjijikkan. Saya khawatir ketika kekristenan terus berkembang, lebih lama lebih membuang dasariah daripada iman Kristen itu sendiri. Yaitu apa? Injil. Ya. Injil berbicara mengenai doktrin perjanjian baru yang didasari oleh karya Kristus di atas kayu salib, yang menyelamatkan kita bukan berdasarkan hebatnya kita, bukan berdasarkan perbuatan baiknya kita, bukan berdasarkan apalagi intelektual kita, tapi berdasarkan kemurahan Allah, berdasarkan jasa Yesus Kristus. Tetapi jemaat Galatia, hal yang kedua adalah menerima ajaran yang sama sekali menakutkan. Apa yang mereka terima? Mereka terima dari mana? Mereka terima dari satu kelompok yang disebut dengan kelompok Kristen Yudaisme. Di dalam konteks itu bagaimana ada orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya Bapak Ibu. Mereka percaya. Tapi mereka berpikir begini, kita tidak hanya percaya kepada Yesus. Kalau kamu tidak disunat, kalau kamu tidak memelihara hari Sabat, kalau kamu tidak memelihara akan hukum-hukum Taurat, percayamu kepada Yesus itu tidak ada gunanya. Tidak berguna. Mereka bilang begitu. Akhirnya mereka masuk kepada jemaat-jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang melanglang buana kemana-mana memberitakan Injil. Dia dengar jemaat Galatia sudah terpengaruh. Mereka bilang, kamu ini kan kafir sebenarnya. Kenapa tidak sunat? Kamu percaya Yesus betul, tapi kalau tidak sunat, tidak memelihara hukum-hukum Taurat, kamu tidak selamat. Mereka ajarkan apa?
Mereka mengajarkan Injil plus. Saudara-saudara, karena jemaat Galatia pada saat itu belum terlalu dicekoki dengan doktrin oleh Rasul Paulus, karena Rasul Paulus begitu sibuk menjalani pelayanan. Dasar mereka lemah. Akhirnya mereka merasa, wah ini betul, mereka kan orang-orang Yahudi, mereka lebih benar dari kita. Pada akhirnya apa yang jadi, Bapak Ibu? Mereka menerima ajaran itu. Mereka percaya bahwa mereka bukan hanya percaya kepada Yesus untuk bisa selamat, tapi harus sunat, harus melakukan hukum-hukum lain, baru sah kamu selamat. Saudara, ini yang saya sebut dengan fondasi yang lemah. Jikalau fondasi kekristenan kita itu lemah, pemahaman kita itu begitu lemah, kita gampang termakan hoax doktrinal. Apalagi pada era-era sedang pandemi ini, udah begitu banyak ajaran-ajaran aneh yang muncul. Ya. Ajaran-ajaran yang mulai merasa dapat penglihatan. Tuhan Yesus sudah mau datang, sudah dekat selesai COVID, Yesus datang. Ini ajaran-ajaran yang simpang siur. Ya. Ada yang mengatakan tentang antikris dan lain-lain. Saudara-saudara, kita tidak mengetahui akan hal-hal seperti itu. Yang kita tahu cuma satu hal, bagaimana sementara kita hidup di dunia ini, pada saat lagi keadaan bagus atau tidak bagus, bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan prinsip firman Allah. Mengenai kedatangan Tuhan, mengenai antikristus, mengenai segala macam berita-berita itu harus kita buang secara kritis. Karena kita tidak mengetahui persis tentang hal itu. Terlalu rahasia. Akhirnya kita tidak memberitakan Injil. Yang kita beritakan hal-hal yang tidak begitu penting di dalam kekristenan. Karena terlalu meraba-raba kehendak Allah. Kita percaya Yesus pasti datang yang kedua kali. Kapan? Kita tidak tahu. Saudara-saudara, orang yang lemah imannya, fondasinya lemah, gampang sekali diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Termasuk jemaat Galatia. Jemaat Galatia mengalami kegoncangan. Akhirnya mereka percaya. Rasul Paulus datang bilang, kenapa kalian percaya? Ya. Bahkan di dalam pasal-pasal lain dia mengatakan, hei, apakah kamu menerima Roh Kudus karena percaya kepada Injil kalau kamu disunat? Apakah kamu menerima Roh Kudus pada saat kamu percaya kepada Injil? Atau karena kamu melakukan hukum Taurat? Kamu tidak menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat. Kamu menerima Roh Kudus karena apa? Karena kamu sudah percaya kepada Kristus, kepada Injil itu. Simple, sederhana. Tidak berarti kita membuang perbuatan baik, tetapi perbuatan baik kita tidak berkualifikasi untuk membuat kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Ini penjelasan dari Rasul Paulus. Nah, bahkan dia mengkritik orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. Orang-orang Yahudi merasa bahwa tidak mungkinlah diselamatkan hanya berdasarkan iman di dalam Yesus. Ada ketaatan terhadap hukum-hukum Taurat. Rasul Paulus langsung menyatakan apa? Pada poin yang ketiga dia mengatakan, terkutuklah dia. Siapa? Mereka-mereka yang memberitakan suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan. Terkutuklah dia. Konsekuensi dari hidup yang tidak sesuai Injil adalah mengalami hidup di dalam kutuk. Nah, Rasul Paulus pernah mengatakan begini, di dalam Kristus tidak ada kutuk. Tetapi kenapa dia berani mengatakan bahwa jikalau ada orang yang hidup atau memberitakan suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Bahkan termasuk malaikat dari sorga, saat dia datang pun memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang diberitakan oleh para rasul, terkutuklah dia. Kenapa? Karena segala macam berita yang menentang Injil Yesus Kristus itu ada di bawah kutuk. Sedangkan di dalam Kristus sama sekali tidak ada kutuk. Tapi orang yang memberitakan Injil yang lain, hidup berdasarkan Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Yaitu Injil plus. Mereka percaya Kristus. Mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka percaya Yesus adalah Juru Selamat.
Tetapi tidak akan pernah kita alami keselamatan itu kalau kita tidak taat kepada hukum Taurat. Ada banyak 613 hukum. Harus kita jalani semuanya. Nanti plus dengan Yesus lengkap semua. Kita baru selamat. Nah ini yang Paulus katakan, terkutuklah kamu. Saudara-saudara, ketegasan terhadap ajaran itu sangat penting sekali. Sangat benar-benar menjadi tanggung jawab para rasul pada saat itu. Karena macam-macam ajaran masuk. Ya, ada ajaran dari Nestorianisme masuk, Gnostisisme masuk, Yudaisme, Kristianiti masuk. Paulus menjadi kebingungan karena ada berapa banyak jemaat yang dia sedang urus, yang sedang dia bina, tetapi lolos juga. Saudara-saudara, oleh karena itu pada saat orang mempercayai suatu Injil yang lain, apapun itu adalah suatu tindakan yang mau hidup di bawah kutuk. Saudara-saudara, pengajaran itu sangat penting. Doktrin itu sangat penting. Ya, karena itu fondasi. Kalau kita punya rumah, fondasinya tidak ada, apa yang mau jadi? Nah, tetapi kekristenan mulai memiliki suatu pemikiran untuk doktrin is not important thing. Sesuatu yang tidak perlu, tidak penting. Yang penting bagaimana kita baik, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita termotivasi. Saudara-saudara, ini adalah hal yang berbahaya. Kekristenan memerlukan yang namanya suatu prinsip yang sangat utuh. Bagaimana hidup kita didasari dengan doktrin yang benar. Ya, saya berapa kali bertemu dengan orang-orang yang berusaha berbicara tentang hal yang baik, tetapi tujuannya supaya dia boleh masuk surga. Ini bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen, kau masuk surga karena anugerah Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus dan akan menghasilkan buah kekristenan itu. Itulah suatu berita di dalam kekristenan. Jemaat Galatia menjadi jemaat yang goncang imannya. Kenapa? Fondasinya lemah. Miliki fondasi yang kuat untuk membuat kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena di luar Kristus ada kutuk, di luar berita Injil ada kutuk. Ya. Kita tidak bisa mengatakan saya sudah tahu Alkitab, saya sudah baca Alkitab, tapi interpretasi terhadap Alkitab itu sangat-sangat menggetarkan jiwa kita. Karena ketika kita mulai salah memahami firman Allah, kita mulai salah memahami konsep firman Allah, kita menyesatkan diri kita dan kita menyesatkan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan boleh memberikan kita kekuatan dan bagaimana kita terus menerus untuk memahami doktrin yang benar supaya kita tidak hidup dipengaruhi oleh orang-orang yang memberitakan Injil yang lain atau Injil plus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sadar kami perlu sekali untuk dilawat dengan kebenaran-Mu. Kami sadar kami perlu sekali untuk paham sehingga kami tidak mengalami suatu fondasi yang lemah. Dan pada akhirnya kami terus menerus mengalami tipu muslihat iblis dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kami serahkan hidup kami dan setiap umat pilihan-Mu yang terus menerus berharap mendapatkan pencerahan, memahami kebenaran secara utuh. Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong kami, bahkan Gereja Kemah Injil Jemaat Misi Manado boleh mengalami teladan, boleh mengalami contoh untuk mengabarkan berita dan ajaran yang sehat. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh merenungkan firman-Mu. Namun kami juga berdoakan akan keberadaan yang ada pada saat ini di tengah-tengah pandemi yang ada Tuhan. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Oleh sebab itu kami tetap mendoakan setiap pribadi-pribadi, bahkan secara khusus kami berdoa untuk pemerintah, untuk pimpinan agama, untuk gereja, untuk TNI, polisi, pekerja yang berhubungan dengan laut, darat, udara,
dalam upaya kerja keras mereka menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan, kami sadar bahwa oleh anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, Engkau dapat menolong mereka untuk mengalami keberhasilan. Kami tak mendoakan untuk para dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya dalam upaya menyembuhkan saudara-saudara yang sedang mengalami sakit secara khusus terjangkit dengan virus ini. Tuhan, kami yakin bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib bukan hanya menolong kami untuk menyelamatkan secara jiwani saja, tapi kuasanya pun dapat menyembuhkan. Namun bukan berdasarkan kehendak kami, tapi berdasarkan karya Allah, kehendak Allah, kedaulatan Allah sendiri. Bahkan kami doa agar supaya masyarakat tidak terlalu tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi tetap tingkatkan kewaspadaan. Sungguh-sungguh menjalani hidup secara bijaksana, tidak mencobai Tuhan dengan merasa diri bahwa Tuhan pun dapat melindungi mereka, sedangkan hidup mereka terus mencobai Tuhan dengan cara bermain-main dengan dosa, dengan cara bermain-main dengan sesuatu hal yang dapat mencelakakan mereka. Kami serahkan mereka juga dalam bijaksana yang berasal daripada-Mu. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, sebab Engkau telah mendengar doa dan permohonan kami Bapa. Dan biarlah anugerah daripada Allah Bapa yang merencanakan keselamatan melalui Kristus Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami, yang telah rela mati di atas kayu salib dan bangkit. Bahkan pemeteraian Roh Kudus menyertai kami semua, menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di sorga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya serahkan kepada Gembala Sidang kita, Bapak Richard Kumila. Shalom. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Puji Tuhan, terima kasih ibadah tadi sudah dipimpin, dipandu oleh Ibu Rosalina Igir Mamahit, Sarjana Teologi, dan firman Tuhan telah dilayani oleh Bapak Pendeta Roli Igir ST MA MTH. Terima kasih Pak Rudi Ngitung telah memainkan musik, dan Pingkan Ana Ferdinand Tumilaar telah merekam acara ini. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi kita saat ini telah memasuki satu fase era baru. Tapi mari kita tetap tingkatkan kewaspadaan kita, karena sekalipun kedengarannya sudah memasuki era baru, tetapi kenyataannya untuk seluruh Indonesia, bahkan di Sulawesi Utara, pertambahan jumlah orang yang terjangkit makin hari makin tinggi. Oleh sebab itu, kita perlu tingkatkan terus kewaspadaan kita dengan mematuhi apa yang menjadi anjuran-anjuran pemerintah. Yang pertama, marilah kita tidak berkerumun. Kita tidak berkerumun, dan andai kata kita terpaksa harus keluar rumah, tolong jaga jarak. Pakai masker dan masuk rumah
keluar rumah, atau kemanapun kita berada, mari kita cuci tangan pakai sabun, agar supaya kita tetap bersih. Dan manfaatkan sinar matahari pagi, dan makan secara teratur, agar daya tahan tubuh kita makin hari makin kuat. Dan sekali lagi, kita tetap berdoa terus bagi pemerintah. Bagi pemerintah dalam upaya kerja keras mereka untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Kita berdoa terus bagi pemerintah, tentara, polisi, tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan gereja, dan para petugas-petugas di perhubungan laut, udara, dan darat, agar supaya dalam upaya kerja keras mereka boleh diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk mereka berhasil dalam menghentikan penyebaran virus corona ini. Kita berdoa terus agar supaya para dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan yang berupaya kerja keras menyembuhkan saudara-saudara yang sudah kena virus corona, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka boleh disembuhkan. Dan jangan lupa, andai kata ada di antara keluarga kita, ada di antara tetangga kita, handai tolan, atau siapapun dia yang kelihatannya terkena atau diserang oleh virus corona, segera laporkan kepada para petugas. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Hari